Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pertemuan kali ini kita bahas gabungan bangun datar. Ada banyak bangun datar. Bagaimana kita memfokuskan mencari keliling dan mencari luas kalau bendanya digabung beberapa macam. Nah, kita review lagi, yaitu kita lihat persegi panjang dan persegi. Nah, kalau persegi panjang, ada lebar tidak sama, sedangkan kalau persegi, sisinya sama. Nah, kalau yang namanya keliling, berarti kita mengelilingi lapangan. Bayangkan itu adalah lapangan, maka kita berlari di lapangannya. Berarti panjangnya ada dua, lebarnya ada dua. Berarti 2 kali panjang tambah lebar, ya kan? Nah, kalau luasnya gimana? Panjang kali lebar saja. Kalau persegi, sisinya ada 4, kita berlari mengelilingi lapangan tersebut 4 kali, berarti 4 kali S. Sedangkan kalau luasnya, sisi kali sisi kuadrat. Kan sebenarnya panjang kali lebar juga sebenarnya. Oke, persegi panjang dan persegi kita sudah kenal di SD juga ya. Nah, kita ke segitiga. Nah, segitiga ada banyak jenis. Minimal ada 3, segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi, sembarang. Nah, kalau mencari luasnya, rumusnya cuma satu. Kalau dia punya alas, misalnya ini ada alasnya, lalu dia punya tinggi pasti ya. Nah, maka setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Di SD juga kita udah tahu ya. Nah, rumusnya sama semuanya. Segitiga apapun yang penting ada alasnya, ada tingginya, maka luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, kalau trapesium dan jajar genjang, bagaimana membedakan trapesium jajar genjang? Kalau trapesium hanya sepasang sisi sejajar. Yang ini sejajar dengan ini, yang sisi yang lainnya enggak. Dengan kalau jajar genjang, 2 pasang. Ini 1 pasang, lalu yang ini sepasang lagi, jadi ada 2 pasang. Nah, kalau trapesium kelilingnya, berarti kita tambahkan saja sisi-sisinya. Misalnya, sisinya di sini A, B, C, D, ya maka tambahin semua A, B, C, D. A, B, C, D. Ya udah terbalik ya. A, B, D, C juga boleh. Nah, sedangkan luas mirip dengan segitiga. Setengah alas, tapi alasnya adalah sisi sejajarnya. Alas dan atap. Nah, kali tinggi maka pasti di sini harus ada tingginya. Tinggi itu selalu tegak lurus. Gitu. Nah, sedangkan kalau jajar genjang, dia punya sisi yang sejajar yang sama, misalnya ini sama-sama A, lalu ini sama-sama B. Berarti kelilingnya 2 kali A tambah B, karena ada A-nya 2, ada B-nya 2. Nah, sedangkan kalau dia luasnya ada alas, mirip dengan trapesium. Tapi alas dan atapnya sama, berarti A kali T saja. Nah, sebenarnya A tambah C, tapi kan A-nya jadi C. Oke, kemudian belah ketupat. Bagaimana cara membuat belah ketupat? Ciri-cirinya apa? Ada 4 macam sisi sejajar, kemudian diagonalnya berpotongan. Berarti ada tegak lurus, diagonal 1 dan diagonal 2. Sedangkan yang layang, diagonalnya tidak sama panjangnya. Diagonal 1, diagonal 2, diagonal 2 lebih panjang. Nah, kelilingnya, maka ini kan sisinya sama semua. Berarti kalau A, berarti keliling 4 kali A. Kalau luas, seolah-olah dia setengah alas-alasnya D1, tingginya D2. Jadi mirip dengan segitiga, setengah alas kali tinggi. Gitu. Nah, kemudian kalau dia layang-layang, kalau sisinya A, lalu ada B. Jadi ada yang sama, yaitu ini sama-sama A, lalu ini sama-sama B. Berarti 2A dan 2B, berarti 2 kali A tambah B. Sedangkan kalau di luas sama dengan belah ketupat, yaitu setengah alas kali tinggi, seolah-olah gitu ya. Tapi itu adalah diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, begitu untuk mengingat rumus belah ketupat dan layang-layang, trapesium, dan seterusnya. Itulah dia yang pertama. Baik, adik-adik, untuk menjawab soal gabungan dari bangun datar, maka kita harus ingat atau harus hafal triple Pythagoras yang paling terkenal itu berapa? Yaitu 3, 4, dan 5. Jadi yang siku-siku, yang di depan siku-siku itu yang panjang ya. Jadi yang di depan siku-siku adalah yang paling panjang. 3 dan 4 bisa dibalik, 4 dan 3. Nah, dan dia berlaku kelipatannya. Nah, misalnya ini kalau kita kali 2 semuanya. 3 kali 2, 6. 6, 8,
10. Kalau kita kali 2. Gitu ya. Kalau kita kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 15. Gitu. Kalau kita kali 4. Nah, 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 20. Dan seterusnya. Jadi berlaku kelipatannya. Jadi coba hafal 3, 4, 5. Cara ngapalnya kan cukup mudah. Setelah angka 3, 4. Setelah angka 4, 5. Gitu dia. 3, 4, 5. Dan kalau dikali 2, semuanya dikali 2. Kalau dikali 3, semuanya dikali 3. Dan seterusnya. Nah, kemudian apalagi yang penting yang lainnya selain 3, 4, 5 dan kelipatannya, yaitu adalah 5 sisi terpendeknya. Nah, 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat 25. 25 itu dikurangi 1 dulu, 12. Bagi 2 ya, 24. 24 bagi 2, 12. Nah, satunya taruh di sini. Jadi 5 kuadrat itu 12 tambah 13. Kalau 7 kuadrat, 49. 48 bagi 2, 48 bagi 2, 24. Nah, 24-nya di sini, 25-nya di sini. Gitu. Kalau 9 kuadrat berapa? 81. Kurangi 1 dulu, 80. Berarti 40 dan 41. Nah, gitu ya. Jadi, untuk yang ganjil, gitu. Nah, untuk yang genap gimana? Misalnya, kalau kita punya yang genap berapa misalnya? 6, boleh? 6. Nah, berapa yang di sana? Nah, 6-nya dibagi 2 dulu. Karena dia genap ya, baru dikuadratkan. 6 bagi 2, 3 kuadrat, 9 dikurangi 1 untuk yang di sini, 9 tambah 1 untuk yang di sini. Gitu, untuk yang genap. Ya. Nah, oke. Kalau gitu, nanti kita review lagi triple Pitagorasnya. Tapi yang penting 3, 4, 5. Kalikan 2, kalikan 3, kalikan 5, kalikan 6 juga boleh. Nah, kalau 5 kuadrat, 5, 12, 13. 7 kuadrat, 49. Berarti 24, 25. 9 kuadrat, 81. Nah, kalau yang genap, angka genapnya dibagi 2 baru dikuadratkan. Jadi, kuadrat juga tapi bagi 2 dulu. Tambah 1, kurang 1. Oke, kalau gitu yuk kita coba soal di LKS. Kita lihat soal nomor 1. Nah, perhatikan gambar berikut. Keliling. Nah, kalau kita ingin mencari keliling, berarti jumlahin aja semuanya ya. Nah, gimana caranya nih? Ini ada 12,5. 12,5 ya tambahin. Lalu ada 5 lagi. Sini 5, sini 20, sini 15, sini 5. Yang ini jangan dihitung, garis putus-putus. Nah, yang belum kita cari adalah yang ini 2 lagi. Yang ini sama yang ini. Nah, kalau ini totalnya 20. Lalu di sini 5. Berarti sisanya berapa? 5, 15 yang ini. Nah, kemudian ini totalnya berapa? 15. Nah, ini 5. Berarti 15 kurang 5 berapa? 10. Nah, berarti kelilingnya tinggal ditambahkan semua. Berarti keliling sama dengan 12,5-nya ada 2. Kali 2 aja ya. 25 tambah 5 tambah 10 tambah 15 tambah 5 tambah nih 20 tambah 15 lagi tambah 5 lagi. Oke, udah tinggal hitung ya kan. Nah, ya kita hitung dengan cara mudahnya gimana, yaitu yang bisa jumlahin dulu. Jumlahin ini berapa? 30 ini 10 ini 20 ini 20 ini 20 ya. 20 tambah 20. Nah, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, 100. Nah, jadi kelilingnya 100 cm. Jawabannya yang A. Nah, jadi kalau kita mencari keliling ya cukup mudah kan, tinggal dicari yang mana yang panjangnya. Tapi ada yang belum, berarti kita harus pandai-pandai kita menguranginya ya. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut, keliling. Nah, keliling bang. Oke, ini kan ada garis
satu garis yang di sini. Berarti D sama, berarti sini 18 juga ya. Nah, kalau kita mencari keliling kan tambahkan semua ya. Nah, ini kan sama, berarti 18. Yang di sini juga 18 juga, karena sama. Nah, kita belum tahu yang di sini, EC-nya berapa. Nah, karena kita sudah belajar triple Pythagoras, sepertinya ini bisa dicari 18, 30. Apakah ini bukan 345 yang dikalikan? 345 yang dikali berapa tuh? Nah, 30 dikali berapa? 5 kali berapa? 5 kali 6 ya? Kalau kita kali 6 semua, nah berarti 18, 24, 30. Berarti yang belum apa? 24 ya? Nah, berarti 24. Jadi EC-nya 24. Yang bawah juga 24. Gitu. Nah, keliling bangunan. Keliling. Kalau keliling 18, 18, 18, 30, 18, 18, 24, 30, 18. Yang ini jangan dihitung karena itu bangunnya bukan itu, nggak ikut mencari kelilingnya ya. Jadi keliling sama dengan 18-nya ada 3. 3 kali 18 tambah 24 tambah 30. Gitu. Nah, 3 kali 18, 3 kali 8, 24. 3 kali 10, 30. 30 tambah 24, 54. Tambah, ini bisa tambahkan 54. 54 tambah 54, 108. Jadi, jawabannya 108. Jawabannya. Nah, gitu. Jadi, triple Pythagoras itu sangat penting di bangun datar. Jadi 345 ini sepertinya coba kita curigai ya, ini 345 dikali berapa gitu kan. Nah, oke. Itu dia ya. Sip. Nah, kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Gabungan antara apa nih? Oh, ada garis. Kalau ada garis yang ini berarti itu menandakan sama sisinya ya. Berarti itu persegi. Lalu ada segitiga BCD. Nah, diketahui panjang AF sama dengan EF 10. AF 10, EF 10, BC 6, DE 2. Nah, AF kan sejajar dengan BE, sama-sama 10. Berarti kalau 2-nya udah diambil, berarti sisa berapa? 8, karena 8 tambah 2, 10. Nah, ini kan triple Pythagoras lagi. 6, 8, bukannya 3, 4, 5 dikali 2 ya? Nah, 3, 4, 5 dikali 2. 3, 4, 5 dikali 2. Kalau dikali 2 jadi 6, dikali 2 jadi 8, dikali 2 jadi 10. Gitu caranya ya, berarti ini 10. Nah, keliling. Kalau keliling bangun, berarti kita tambahkan ini 10, ini 10, di bawah juga ada 10, lalu di sini ada 6, ini ada 10, ini ada 2. Ini jangan dihitung. Kenapa? Karena itu bukan termasuk yang pinggirnya. Berarti 10-nya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi keliling sama dengan 10-nya ada 4. Oke, 10-nya ada 4. Berarti 4 kali 10 tambah 6 tambah 2. 48. Oke. Nah, ini jawabannya yang B. Nah, gitu. Jadi triple Pythagoras lagi. Itu sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kita hafalkan. 3, 4, 5. Habis 3, 4, habis 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, dan kelipatan kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Baik, soal nomor 4. Kita baca soalnya. Perhatikan gambar bangun berikut. ABCD jajar genjang, ACED belayang-layang. Diketahui OD-nya 8, CE-nya 10, AD 17. Berapakah luas bangunannya? Oke, jadi ada bangun ABCD layang-layang. ABCD jajar genjang, ABCD, ACED layang-layang. Nah, OD adalah 10, OD 8, CE 10, AD 17. Nah, berarti luasnya berapa? Nah, maka caranya adalah kita cari layang-layangnya dulu.
Ini layang kan. Nah, nanti tambah segitiga. Nah, oke, jadi ada dua bangunan berarti ya. Rumus yang pertama adalah cari luas layang-layang, kemudian nanti luas segitiga ABC, nanti tambahin. Nah, layang-layang itu apa rumusnya? Setengah kali D1 D2, setengah alas kali tinggi. Nah, jadi D1 D2. Oke, diameternya berarti apa? DC ya, berarti ini 8. Kemudian 8 17. Kemudian segitiga yang satu lagi 10 8. Nah, oke. 8 10 berapa? 6 lah ya. Karena 3 4 5 kali 2. Nah, 8 17 berapa? Kalau 8 ini kan kena, berarti 8 bagi 2 4. 4 kuadrat 16. 16 tambah 1 17. 16 kurang 1 15. Nah, Pythagorasnya seperti itu ya. Oke, kalau begitu 15-nya yang ini 15. Kemudian yang di atas 6 kan. Nah, berarti 15 tambah 6 23 ya. Jadi diameter yang pertama adalah 15 tambah 6 21. D2-nya berarti 8 tambah 8 16. Nah, oke, kalau gitu kita coret ya, bisa dicoret. 16 bagi 2 8. 8 kali 2 1 1 6 2. Nah, kemudian ABC setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya yang mana? Berarti yang ini kan. Nah, kalau dia yang namanya jajar genjang, maka dia sisi jajarnya sama. Jadi yang ini sama dengan ini. Jadi AB sama dengan DC. Berarti 8 tambah 8 16, ini juga 16. Jadi alasnya 16. Setengah alas kali tinggi. Tingginya yang mana? Yang ini kan tadi. Yang 5, yang 15. Nah, gitu. Oke, ada yang bisa dicoret? 16 bagi 2 8. 8 kali 15, 8 kali 10 80. 8 kali 5 40. Jadi berapa? 120. Jadi luas totalnya 162 tambah 120 282. Jadi jawabannya 288 yang ada ya. Oke, 162 nya bukan 162 ya, 168. Jadi 168 tambah 120 288. Oke, 288. Maka jawabannya ya yang D. Ya. Jadi kalau ada dua bangunan, maka kita cari masing-masing lalu dia ditambahkan. Jadi triknya adalah Pythagoras, jangan lupa triple Pythagoras. Oke, kita ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Berapakah luas bangun di atas? Nah, kan kita belajar ini gabungan. Nah, ini kita buat gabungan apa ini? Apakah segitiga, apakah jajar genjang, persegi, dan sebagainya. Nah, maka triknya adalah kita bagi 2 atau bagi 3. Sepertinya ini kita tarik garis di sini sehingga ini terbentuk persegi panjang. Nah, jadi ini persegi panjang. Nah, kemudian yang di atasnya apa? Ini sudah bisa menjadi trapesium ya. Nah, kayak gitu caranya. Jadi kita bagi menjadi 2 atau menjadi 3, bebas tergantung soalnya ya. Nah, dalam hal ini kita bagi 2. Kalau begitu kita cari luas persegi panjang, PP persegi panjang. Apa rumus alas kali panjang kali lebar ya? Panjang kali lebar 20 kali 8. Berarti 2 kali 8 160 cm persegi. Nah, luas trapesium TP yang kita buat ya. Nah, masih ingat setengah alas dan atap. Nah, kali tinggi. Sisi sejajarnya yang mana? 12 dan yang ini.
Nah, yang ini berapa? Belum tahu kan? Nah, ini kan panjangnya 20 totalnya. Kalau sampai di sininya 16, berarti sisanya berapa? 20 kurang 16, 4. Gitu ya. Nah, kemudian tingginya berapa? 16-nya kan dari atas ke bawah. 8-nya sampai di sini, berarti sini 8. Karena 8 tambah 8, 6, 16. Oke, jadi kalau gitu setengah dari D1 ditambah D2 ya. D1 tambah D2 dikali tinggi. Nah, D1 bukan D1 alas ya, anggap aja sama ya. Jadi setengah dari 4 tambah 12 kali tinggi, tingginya 8. Oke, ada yang bisa bicara? 2 dengan 8, 4. 4 tambah 12, 16 kali 4, berarti berapa? 64 cm persegi. Maka tambahkan. Nah, jadi luas total 160 tambah 64, 224 cm persegi. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu deh soal nomor 5. Nah, kita ke soal selanjutnya. Nomor 7. Perhatikan gambar. ABCD adalah persegi. Jadi dia ada persegi. Panjang sisinya 24. Jadi ini 24. Yang ini juga 24 sama ya. Semuanya. PQRS merupakan titik tengah garis. Jadi tengah itu berarti dia membagi 2 sama panjang berarti ya. Nah, luas daerah yang diarsir. Yang diarsirnya yang mana? Yang diarsirnya yang di dalam ini ya. Nah, berapakah luas daerah yang diarsir yang ini? Nah, gimana caranya? Oke, ada banyak cara. Yang pertama adalah cari masing-masing, tapi bagusnya kita cari aja segitiganya, luas segitiga. Nah, atau kita gini, luas persegi yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. 24 kali 24. 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8. 2 kali 4, 8, 16. 16 tambah 1, 17. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi totalnya 5, 7 cm persegi. Itu total perseginya ya. Nah, kalau kita cari segitiganya saja, segitiganya ada 2 dan sama kan? Kalau gitu luas segitiga. Itu alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya yang mana? Kan 24-nya AB, berarti setengahnya berarti berapa? 12. Ini juga 12. Jadi setengah alas kali tinggi, 12 kali 12. Nah, berarti ini bagi 2, 12 bagi 2, 6. 6 kali 12, 72 cm persegi. Nah, kalau gitu luasnya arsir, luas daerah yang diarsir, 576 dikurangi 2 kali segitiga, 72. Kenapa 2 kalinya? Karena ada atas dan bawah ya. Berarti 576 dikurangi 2 kali 7, 14, 144. Nah, gitu. 500 kurang 100, 470 kurang 40, 30, 6 kurang 2, 6 kurang 42. Jadi 432. 432 jawabannya adalah yang B. Itu ya. Jadi kita harus berpikir kreatif. Nah, kalau kita hitung satu persatu mungkin ini kita bagi, cari ini, boleh juga sih. Tapi ini cari dulu berapa ya kan. Nah, tapi nanti kalau mencari ini berapa kan panjang kali lebar. Ini kita belum tahu. Nah, kita pakai Pythagoras yang mana nanti kan. Oke, jadi kita pakai yang luas total lalu kurangi yang segitiganya. Nah, soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir 20, yang tidak diarsir berapa? Nah, ini kan ada 2 bangun. Satu yang ini ada yang diarsir nih. Lalu yang nggak diarsir berarti yang ini kan, 2 buah. Berarti ada persegi panjang. Nah, oke, kalau gitu ini ada 10
Lalu kalau ada garis ini namanya apa? Itu namanya sama ya, berarti 10 kali 10. Jadi ini persegi, sedangkan yang ini 12 kali 5 berarti persegi panjang. Nah, kalau kita cari persegi panjang dan perseginya, lalu nanti kita cari luas total, lalu yang tidak diarsir yang mana ya kan? Oke, cari dulu masing-masing. Luas persegi panjang PP, kita singkat aja ya, itu panjang kali lebar. 12 kali 5 berapa? 60. Satunya nggak usah. Luas persegi PS 10 kali 10 kan? 10 kali 10 berarti berapa? 100. Nah, kalau luas daerah yang diarsirnya 20, yang tidak diarsir, nah itu berapa? Nah, kalau yang tidak diarsir itu berarti jumlahkan perseginya, persegi panjang dan persegi, dikurangi 2 kali. 2 kali, kenapa 2 kali? Karena 2 kali yang diarsir ya, karena dia kena 2 kali ya. Nah, jadi jawabannya luas yang tidak diarsir, TA tidak diarsir, 60 tambah 100, berarti total dari persegi dan persegi panjangnya dikurangi 2 kali yang diarsir, 2 kali 20. Oke, 160 dikurangi 40, jadi berapa? 102, 120 gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Diki membuat huruf H kapital seperti pada gambar di samping. Jika Diki membuat huruf tersebut sebanyak 5 huruf, luas kertas yang diperlukan. Nah, ada berapa huruf H? 5. Lalu mencari luas kertas. Berarti kita mencari luasnya ya. Nah, tapi sini kan bukan persegi panjang, tapi ada yang terpotong. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah, oke, kita lihat dulu ukurannya. Lebarnya 2 cm, ini ada garis ini, berarti sini 2 juga ya. Lalu sini 6, bawah juga 6, berarti sama-sama 6. Sini juga 2 ya kan. Nah, lalu 4 di sini. Nah, artinya gini, kalau ini kita buat garis lagi, berarti ini dapat persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Lalu H yang besar, yang luas total juga persegi panjang. Nah, berarti persegi panjangnya ada 3 buah, 1 yang besar, lalu 2 buah yang kecil. Artinya kita cari luas yang besar. Nah, luas yang besar yaitu persegi panjang apa panjang kali lebar saja ya. Nah, panjangnya oke, 2, lalu sini 4, berarti sini juga 4 kan. Berarti 2, 4, 8. Nah, sedangkan tingginya 14 panjangnya, berarti 14 dikali 8. 8 kali 10, 80. 8 kali 4, 32. Tambahkan 112. Nah, kayak gitu caranya ya. Nah, lalu luas persegi yang kecil ada nanti 2 buah, nanti dikali 2, tapi hitung 1 dulu yang bawah dulu. Itu panjangnya kan panjang kali lebar juga ya. Panjangnya berapa? 6. Yang ini 6. 6 kali 4, berarti 6 kali 4 berapa? 24. Nah, berarti kalau ingin mencari kertas, nah berarti atau luas total, luas huruf H. Nah, luas yang besar, persegi panjang besar dikurangi 2 kali luas persegi panjang yang kecil. 112 dikurangi 2 kali 24. 112 kurangi 4, 8. Nah, gitu deh kan. Oke. 110. 100 kurang 40, 60. 12 kurang 8, 4. Jadi 64. Nah, jadi 64 cm persegi untuk 1 buah. Untuk 1 buahnya ya. Dia ada berapa? Ada 5. Nah, jadi kalau 5 huruf A berarti jumlahnya adalah 64 dikali 5. Nah, gitu. 60 kali 5, 300. 5 kali 4, 20. Tambahkan 320. Jadi yang digunakan adalah 320. Berarti jawabannya ya yang D.
Kayak